Tahap yang kelima isim bagian pertama, jumlah isim dalam ilmu tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan waktu ini insyaallah kita akan meneruskan pengajian tahapan kita. Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki tahap yang kelima isim. Jadi setelah kita memasuki tahap yang keempat kemarin kita bahas, nah sekarang kita akan membahas tentang tahap yang ini, yaitu tahap yang 5. Nah di sini yang akan kita bahas yaitu jumlah kalimat isim di dalam ilmu tasrif. Jadi setelah kita membahas tentang yang kemarin, yaitu pada tahap yang keempat kita membahas tentang jumlah kalimat isim secara keseluruhan, maka di dalam tahap kelima ini kita akan membahas jumlah kalimat isim di dalam ilmu tasrif. Nah, ada berapakah untuk jumlah kalimat isim di dalam ilmu tasrif? Adapun untuk kalimat isim, jika kita lihat di dalam ilmu tasrif, yaitu jumlahnya ada 8. Jadi, kalimat isim di dalam ilmu tasrif, yaitu jumlahnya ada 8. Nah, hal ini akan kita bahas satu persatunya. Untuk yang pertama, kalimat isim di dalam ilmu tasrif yaitu ada isim masdar. Jadi yang pertama ada isim masdar. Pertama ada isim masdar. Nah, apa itu isim masdar? Isim masdar adalah kalimah asal. Jadi isim masdar itu adalah kalimah asal. Nah, jika kita melihat kalimah dalam kitab kuning, kalimah tersebut tidak disertai atau dibarengi dengan pekerjaan, atau tidak dibarengi atau tidak disertai dengan waktu, maka itu dinamakan isim masdar. Jadi jika kita tanyakan apa itu isim masdar, maka jawabannya adalah isim masdar adalah kalimah asal. Suatu kalimat yang tidak disertai dengan pekerjaan, tidak disertai dengan waktu, maka itu dinamakan isim masdar. Di sini saya contohkan seperti isim masdar itu seperti fathan. Nah, fathan ini adalah isim masdar. Arti dari fathan tersebut yaitu pembukaan. Fathan adalah pembukaan. Nah, pembukaan itu tidak dibarengi dengan waktu dan pekerjaan. Nah, umpama fathan sekarang kita barengi dengan waktu dan pekerjaan, otomatis namanya bukan masdar. Seperti fathan kita robah menjadi fataha. Fataha itu artinya adalah telah membuka. Nah, fataha telah membuka ini adalah bukan masdar. Kenapa? Karena fataha ini adalah suatu yang dibarengi dengan pekerjaan telah. Jadi ketika dibarengi dengan pekerjaan telah atau dibarengi dengan waktu, maka itu bukan masdar. Berarti fataha ini adalah bukan masdar. Fataha dapat dikategorikan sebagai kalimat fiil, disebut fiil madi. Jadi bukan isim masdar karena dia dibarengi dengan perkataan telah. Itulah isim masdar. Jadi intinya di dalam tahap kelima ini anak kita bawa ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab secara perinci. Jadi isim masdar anak kita atau murid kita harus tahu dulu isim masdar itu apa, lalu untuk kategorinya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ketika anak kita atau murid kita sudah tahu, sudah mengetahui tentang masdar tersebut, maka kita akan lanjut kepada kalimat isim yang kedua. Nah, kalimat isim yang kedua di dalam ilmu tasrif yaitu ada isim domir. Yang pertama ada isim masdar, yang kedua ada isim domir. Nah, isim domir ini telah kita bahas pada tahap yang keempat,
Jadi isim domir telah kita bahas pada tahap yang kemarin, yaitu tahap yang keempat. Isim domir, jika isim domir ketentuan dalam benda, itu namanya suatu yang disimpan. Suatu yang disimpan. Jika isim domir sedang menunjukkan pada suatu manusia, ini disebut kata ganti. Jadi bagaimana domir tersebut? Ketika domir tersebut merujuknya pada benda, maka di domir tersebut disebut yaitu suatu yang disimpan. Jika domir tersebut menunjuknya pada manusia, maka disebutnya yaitu kata ganti. Nah, ini telah kita bahas pada tahap yang keempat. Untuk isim dalam ilmu tasrif yang selanjutnya atau yang nomor 3 ada isim fa'il. Yang ketiga ada isim fa'il. Nah, apa itu isim fa'il? Nah, isim fa'il adalah pelaku pekerjaan atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Jadi pelaku pekerjaan atau orang yang melakukan suatu pekerjaan ini adalah isim fa'il. Nah, di sini kita contohkan seperti doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul. Zaidun Zaid, Amron kepada Umar. Zaid telah memukul Umar. Isim fa'il ketentuannya adalah orang yang melakukan pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan atau fa'il itu adalah suatu pekerjaan, yang melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah isim fa'il. Nah, bisa kita lihat doroba Zaidun Amron. Telah memukul siapa? Zaid kepada Umar. Telah memukul Zaid kepada Umar. Maka isim fa'ilnya adalah Zaid. Kenapa Zaid? Karena Zaid yang melakukan suatu pukulan kepada Umar. Jadi itulah isim fa'il. Itu nomor yang ketiga. Untuk yang keempatnya ada isim isyarah atau isim mausul. Yang keempat ada isim isyarah atau isim mausul. Nah, ini keterangannya ada dua, yaitu isim isyarah dan isim mausul. Namun kedua ini memiliki yaitu arti yang berbeda. Untuk isim isyarah yaitu kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Untuk isim mausul adalah kata sambung. Isim isyarah adalah kata tunjuk dan isim mausul adalah kata sambung. Nah, untuk isim isyarah di sini kami contohkan seperti lafad hadza, hadhihi, haulai. Hadza, hadhihi, haulai. Nah, hadza, hadhihi, haulai ini adalah isim isyarah. Hadza yang artinya adalah ini, kepada, ditunjukkan kepada laki-laki. Hadhihi sama artinya ini, ditunjukkan kepada perempuan. Dan haulai untuk yang umumnya. Jadi sama artinya adalah ini. Seperti contoh di sini, hadza Zaidun. Hadza Zaidun. Hadza Zaidun ini adalah Zaid. Ini adalah Zaid. Nah, hadza itu artinya adalah ini. Hadza tersebut merupakan isim isyarah atau ke dalam kategori isim di dalam ilmu tasrif. Nah, untuk isim mausul artinya kata sambung. Nah, isim mausul ini jumlahnya ada 13. Seperti alladzi, terus alladzani. Nah, ini isim mausul. Terus alladzina. Alladzina. Ada juga allati, allatani, allai,
allati, ula, man, ma, al, ayun, dza, bada, istifham. Itu merupakan isim mausul atau kata sambung. Nah, bagi yang sudah punya bukunya tinggal dilihat saja isim mausul tersebut ya. Nah, untuk isim mausul alladzi, alladzani, alladzina ini artinya sama, yaitu yang. Jadi semuanya arti daripada isim mausul adalah yang. Artinya adalah yang. Contoh seperti ja'alladzi dorobtuhu. Ja'alladzi dorobtuhu. Ja'alladzi dorobtuhu. Ja'alladzi dorobtuhu, yang artinya telah datang kepadaku orang yang aku pukul itu. Ja'a, telah datang. Ja'ani, ya, telah datang. Alladzi, orang. Dorobtuhu, yang aku pukul itu. Ja'ani, ja'ani ladzi dorobtuhu, telah datang kepadaku alladzi, orang yang. Berarti ada isim mausul, artinya adalah yang. Alladzi, yang, dorobtuhu, aku pukul itu. Jadi untuk isim isyarah dan isim mausul, nah ini keduanya sering dinamakan dengan isim mubham. Jadi pada tahap keempat telah kita bahas isim mubham. Nah, isim mubham itu mencangkup kepada isim isyarah dan isim mausul. Nah, untuk yang kelima yaitu selanjutnya isim di dalam ilmu tasrif. Yang nomor kelima adalah isim maf'ul. Nah, untuk isim di dalam ilmu tasrif yang nomor kelima adalah isim maf'ul. Jadi nomor kelima ini adalah isim maf'ul. Nah, apa itu isim maf'ul? Isim maf'ul adalah target atau objek. Target atau objek. Jadi isim maf'ul ini target atau objek. Target suatu perkara yang sedang dikerjakan itu adalah isim maf'ul, atau objek daripada suatu perkara yang sedang dikerjakan, maka itu adalah isim maf'ul. Contoh di sini seperti doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Umar. Nah, Zaid telah memukul Umar. Berarti target yang dipukul itu adalah Amrun atau Umar. Nah, Amrun atau Amron di sini ini adalah isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Karena Amron adalah target pukulan daripada Zaid. Zaid telah memukul Umar. Berarti Amron adalah targetnya. Contoh lagi di sini seperti onta telah makan rumput. Onta telah makan rumput. Isim maf'ulnya mana? Isim maf'ulnya adalah rumput. Kenapa isim maf'ulnya rumput? Karena rumput adalah target daripada makanan onta tersebut. Nah, itu adalah isim maf'ul. Untuk yang selanjutnya, isim di dalam ilmu tasrif yang nomor ke-6 ada isim zaman. Jadi, yang nomor ke-6 ada isim zaman. Apa itu isim zaman? Isim zaman adalah nama waktu. Jadi isim zaman adalah nama waktu. Contoh di sini seperti tadi malam aku bergadang. Contoh, tadi malam aku bergadang. Nah, maka dapat
disimpulkan atau dapat kita lihat bahwa isim zamannya atau nama waktunya adalah tadi malam atau malam. Nah, malam ini disebut isim zaman. Untuk yang ketujuh, isim di dalam ilmu tasrif, nomor yang ketujuh ada isim makan. Ada isim makan. Apa itu isim makan? Nah, isim makan adalah nama tempat. Isim makan adalah nama tempat. Jadi suatu perkara yang menunjukkan kepada suatu tempat atau suatu jihad, nah itu disebut isim makan. Contoh isim makan di sini seperti aku tadi sholat di masjid. Aku tadi sholat di masjid. Nah, masjid ini dinamakan isim makan. Kenapa? Karena menunjukkan suatu tempat. Jadi kesimpulannya, ketika suatu perkara menunjukkan suatu tempat, maka itu dinamakan isim makan. Untuk yang terakhir, yang ke-8, isim di dalam ilmu tasrif, yang nomor ke-8 ada isim alat. Ada isim alat. Di yang ke-8 ada isim alat. Apa itu isim alat? Isim alat adalah nama benda. Nama benda. Suatu perkara di hadapan kita yang termasuk benda, maka itu dinamakan isim alat. Contoh isim alat di sini seperti Zaid duduk di kursi. Nah, Zaid duduk di kursi. Zaid duduk di kursi. Nah, Zaid duduk di kursi dapat kita simpulkan bahwa isim alatnya adalah kursi. Kenapa kursi? Karena menunjukkan suatu benda atau suatu alat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa isim dalam ilmu tasrif yaitu jumlahnya ada 8. Pertama, isim masdar artinya kalimat asal. Yang kedua, isim domir artinya kata ganti. Yang ketiga adalah isim fa'il artinya pelaku. Yang keempat, ada isim isyarah atau isim mausul artinya kata tunjuk dan kata penghubung. Yang kelima, isim maf'ul artinya target. Yang keenam, isim zaman artinya nama waktu. Yang ketujuh, isim makan artinya nama tempat. Yang kedelapan, isim alat artinya nama benda. Nah, jadi untuk di tahap yang kelima ini, kita usahakan murid kita atau anak kita harus menyuruh mereka untuk menguasai kedelapan ini. Jadi harus tahu isim masdar itu adalah kalimat asal, isim domir adalah kata ganti, isim fa'il adalah pelaku, dan sebagainya. Nah, berhubung kita berbicara mengenai isim di dalam ilmu tasrif, jika anak kita sudah mahir dan sudah mengetahui yang ke-8 ini, maka selanjutnya kita akan bahas tasrifnya masing-masing. Jadi di dalam isim yang ke-8 ini atau isim yang 8 ini, dia memiliki tasrif-tasrif tersendiri. Isim masdar tasrifnya bagaimana, domir bagaimana, fa'il bagaimana, itu ada tasrif-tasrifnya tersendiri. Jadi jika anak kita sudah bisa menguasai yang ke-8 ini, maka kita akan alihkan atau kita akan lanjutkan yaitu tata cara menasrifnya atau mengetahui tasrif-tasrif dari ke-8 isim tersebut. Dan untuk tasrif yang 8 isim tersebut kita akan bahas di tahap kelima bagian yang kedua. Untuk tahapan yang kelima bagian pertama ini saya ucapkan sampai demikian. Jadi anak kita harus sampai sini terlebih dahulu. Baiklah, untuk tahap yang kelima bagian pertama ini saya ucapkan cukup. Demikian pembelajaran kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.